action let's go 저 건물을 찾으러 Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya Januriska Erlin Ardimas absen 16. Saya Alia Sofia Faradita, absen 4. Saya Dian Mayanti, absen 11. Saya Lucita Kumari Hilmi dari absen 19. A few moments later. Pengertian teks cerita sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks cerita sejarah adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan catatan sejarah dengan adanya bukti-bukti sejarah seperti kata dari orang tua yang diwariskan secara turun-menurun. Teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang berdasarkan fakta, dan dalam teks cerita sejarah juga terdapat unsur fakta seperti nama tempat, tokoh, dan cerita sejarah. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima yaitu isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis cerita teks sejarah. Pada Kamus Besar, novel sejarah pada dasarnya masih termasuk dalam teks cerita sejarah. Ada dua macam cerita sejarah yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis teks cerita sejarah yang pertama yaitu biasa dikenal dengan novel sejarah. Sebagai sebuah karya sastra, novel memang identik dengan karakter imajinatif. Namun, banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Yang kedua adalah cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang tidak nyata, contohnya cerita perjalanan dan lain-lain. Poin keempat, ada informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah, seperti halnya teks lain, teks cerita sejarah juga memiliki informasi-informasi penting. Informasi penting tersebut terkandung dalam alur cerita. Informasi dalam teks cerita sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun di sini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di karya sastra itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra tetapi keberadaannya mempengaruhi karya sastra. Dalam unsur intrinsik ada tema, alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Nah, sedangkan dalam unsur ekstrinsik terdapat 1. Rekaman, kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. 2. Ada dari segi corak penceritaan. 3. Ada unsur keagamaan. 4. Unsur politik. 5. Unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nah, dalam teks cerita sejarah terdapat nilai-nilai. Yang pertama yaitu nilai moral, yang kedua nilai religius, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai sosial. Poin yang terakhir yaitu menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Contohnya S, P, O, K, P. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, K adalah keterangan, P adalah pelengkap. Keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah keterangan tempat, waktu, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab berfungsi. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Poin yang ketiga adalah bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang digunakan sehari-hari. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. Makna simbolik adalah makna yang terkandung dalam suatu hal atau keadaan yang merupakan pengatur pemahaman terhadap suatu objek. Ungkapan atau bisa disebut dengan idiom. Ungkapan atau idiom yaitu gabungan dua kata yang memiliki makna khusus yang tidak ada hubungan dengan kata itu. Nah, biasanya juga dalam novel-novel terdapat ungkapan-ungkapan yang ditulis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.